Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Lailatul Ulfa dengan NIM C1C023043. Untuk tugas mata kuliah metode penelitian kali ini, saya akan membahas tentang desain riset dalam penelitian. Nah, masuk ke dalam pembahasan apa itu desain riset. Nah, desain riset ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui atau dibuat oleh seorang peneliti agar penelitian yang akan dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, desain riset ini adalah sebuah rencana kerja dengan membuat sebuah konstruksi agar setiap pertanyaan mendapatkan jawabannya. Nah, dalam melakukan penelitian, seorang peneliti tentu memiliki paradigma penelitian yang menjelaskan cara pandang peneliti memahami suatu masalah serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Nah, secara umum, paradigma penelitian diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, pendekatan kuantitatif ini didasari oleh paradigma positivis, yaitu bagaimana cara mendapatkan kebenaran dalam ilmu pengetahuan secara empiris dengan menggunakan indera manusia dan melacak dari sudut pandang luar. Nah, adapun jenis-jenis desain riset. Nah, yaitu yang pertama ada penelitian ekspansi. Nah, objek telaahan penelitian ekspansi ini adalah untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Nah, yang kedua itu penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Nah, yang terakhir itu adalah penelitian eksperimental. Nah, penelitian ini yang merupakan desain penelitian yang berakar pada paradigma positivis. Nah, penelitian eksperimental mengadakan percobaan atau eksperimen untuk melakukan tes hipotesis. Adapun fungsi desain riset ini, yang pertama menguji hipotesis penelitian. Nah, desain penelitian ini lebih mengarah pada teknik analisis statistik yang tepat untuk menguji hipotesis sekaligus menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut. Nah, yang kedua itu mengontrol variabel sekunder. Nah, desain penelitian ini nantinya akan mengarahkan tentang bagaimana cara meminimalisir variabel-variabel di luar variabel sekunder. Nah, yang ketiga sebagai pegangan bagi peneliti. Nah, desain peneliti ini dapat memberikan pegangan atau pedoman yang lebih jelas terutama kepada peneliti ketika tengah melakukan sebuah penelitian. Nah, ibarat membangun rumah, kita tentu memerlukan desain yang membuat bagaimana bentuk, ukuran, bahan, lama pelaksanaan, hingga biaya yang akan diperlukan. Nah, yang keempat ada untuk menentukan batas-batas penelitian. Desain penelitian juga dapat berfungsi untuk menentukan batas-batas penelitian yang berkaitan erat dengan tujuan. Nah, apabila tujuan kita tidak dirumuskan secara jelas, maka penelitian juga seakan-akan tidak ada ujung pangkalnya. Nah, yang kelima sebagai gambaran akan kesulitan yang mungkin dihadapi. Nah, desain penelitian juga dapat berfungsi untuk memberikan gambaran akan sulit apa yang mungkin dihadapi oleh peneliti nantinya. Nah, pembahasan selanjutnya itu klasifikasi desain riset. Nah, pengelompokan atau klasifikasi dari desain penelitian itu beragam apabila dilihat dari berbagai sudut pandangnya. Nah, mulai dari berdasarkan metode pengumpulan data, menurut tujuan, hingga dari pengendali variabel-variabel yang dilakukan oleh peneliti. Nah, ada beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan rumus masalah, yang kedua berdasarkan metode pengumpulan data, yang ketiga berdasarkan pada pengendalian variabel, yang keempat berdasarkan tujuannya, yang kelima berdasarkan dimensi waktu, yang keenam berdasarkan pada lingkungan studi, yang ketujuh berdasarkan jumlah kontak, yang kedelapan berdasarkan waktu rujukannya, serta yang terakhir berdasarkan karakteristik penyelidikan. Nah, adapun bentuk-bentuk desain riset ini, yang pertama desain penelitian survei. Nah, penelitian survei ini dilakukan untuk memperoleh tujuan mengumpulkan informasi mengenai populasi orang dalam jumlah besar dengan cara melakukan wawancara kepada sejumlah kecil dari populasi tersebut. Nah, penelitian survei ini dapat digunakan dalam sebuah penelitian yang bersifat eksploratif, deskriptif maupun eksperimental. Nah,
Yang kedua, desain peneliti cross seksional. Nah, ini bertujuan untuk menemukan suatu kejadian atas adanya fenomena, situasi, masalah, perilaku, atau isu sosial yang terjadi pada suatu populasi. Nah, yang ketiga ada desain peneliti sebelum dan sesudah. Nah, dalam desain peneliti ini dapat digambarkan sebagai pengumpulan data atas adanya suatu aset dari penelitian cross seksional terhadap populasi yang sama guna memperoleh jawaban atas adanya perubahan fenomena yang terjadi di antara dua titik waktu, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, yang keempat itu ada desain penelitian longitudinal. Nah, apabila dalam desain penelitian sebelum dan sesudah itu tidak dapat menjelaskan pola perubahan yang terjadi, maka desain penelitian longitudinal ini dapat digunakan untuk menentukan pola perubahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan waktu. Yang kelima itu desain penelitian retrospektif. Nah, dalam desain penelitian ini akan cenderung mengamati atau menyelidiki suatu fenomena, masalah, atau isu yang terjadi pada masa lampau. Nah, biasanya di dalam penelitian ini peneliti akan meminta responden untuk menjawab pertanyaan dengan melakukan wawancara untuk menggali kejadian atau fenomena apa yang terjadi. Yang keenam itu desain penelitian prospektif. Nah, ini lebih cenderung pada penelitian atas kejadian suatu fenomena, situasi, masalah, perilaku, atau dampak akan fenomena pada masa yang akan datang. Nah, tadi pada masa lampau, ini pada masa yang akan datang. Nah, berbanding terbalik dengan desain penelitian retrospektif tadi. Yang ketujuh ada desain penelitian campuran. Nah, campuran dalam desain penelitian ini adalah gabungan antara retrospektif dan prospektif yang fokus pada kajian pola suatu fenomena di masa lampau dan mengamati untuk masa yang akan datang atau masa depan. Nah, kesimpulan dari pembahasan saya tadi itu dalam melakukan penelitian, seseorang memiliki paradigma penelitian yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti memahami suatu masalah serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Ada beberapa desain yang bisa digunakan dalam penelitian, yaitu penelitian ekspansi, deskriptif, dan eksperimental. Nah, adapun bentuk dari desain penelitian ini hampir berkaitan dengan klasifikasi desain penelitian yang sudah saya jelaskan tadi. Itu yaitu desain penelitian survei, penelitian cross-seksional, desain penelitian sebelum dan sesudah, penelitian longitudinal, retrospektif, prospektif, serta desain penelitian campuran. Nah, sekian dari pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.